Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafita Putri Fardani. Saya mahasiswa sekolah Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Video ini saya buat untuk sebagai tugas akhir ujian semester dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Teknologi Informasi. Dengan dosen pengampu saya adalah Asosiat Profesor Ibu Dr. Sri Rahayu SPD ME. Video ini saya buat untuk mentelaah atau menganalisis video yang ada di YouTube, yaitu dengan judul Perkuat Ekonomi Digital dengan AI, Komdigi bersiap meluncurkan peta jalan AI nasional, yang diunggah oleh kanal CNBC Indonesia. Video ini adalah wawancara dengan Wakil Menteri Komdigi atau Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Bapak Nezar Patria. Wawancara ini mengenai perkembangan kecerdasan buatan AI di Indonesia dan upaya pemerintah untuk menyusun regulasi melalui peta jalan atau roadmap AI nasional. Baik, yang pertama adalah jadi ringkasan atau inti dari video tersebut yaitu menekankan pentingnya penguatan ekonomi digital di Indonesia di era artificial intelligence atau AI, dan melalui peran aktif pemerintah khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan suatu kebijakan, infrastruktur dan ekosistem digital AI agar AI dan teknologi digital dapat dimanfaatkan secara inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya adalah nilai strategis. Nilai strategis yang didapatkan dari telah video tersebut adalah, yang pertama adalah nilai strategis dalam bidang ekonomi pembangunan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemanfaatan artificial intelligence atau AI dan ekonomi digital dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing nasional secara berkelanjutan. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Digitalisasi dapat membuka akses pasar, pembiayaan, dan teknologi bagi UMKM yang sebelumnya terbatas secara geografis dan modal. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Pembangunan jaringan digital yaitu internet dan data center itu dapat memperkecil kesenjangan antara pusat dan di daerah. Kemudian yang keempat yaitu efektivitas kebijakan publik. Kebijakan berbasis data dan AI itu dapat membuat perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Dan yang kelima adalah inklusi keuangan. Ekonomi digital itu dapat mendorong penggunaan fintech atau finansial teknologi atau teknologi keuangan, yaitu pembayaran digital dan akses pembiayaan yang lebih luas. Nilai strategis yang kedua yaitu dalam bidang teknologi informasi. Dalam bidang teknologi informasi ini ada beberapa, yaitu 5 nilai strategis. Yang pertama adalah digital transformation atau transformasi digital, perubahan proses bisnis dan layanan publik dari manual ke digital sudah menjadi suatu keharusan atau kewajiban. Kemudian yang kedua adalah data driven decision making, yaitu pengambilan keputusan berbasis data dapat meningkatkan akurasi dan transparansi kebijakan. Yang ketiga adalah efisiensi proses dan inovasi. AI atau artificial intelligence ini dapat mempercepat proses administrasi, analisis, dan pelayanan publik. Yang keempat adalah teknologi untuk inklusi sosial. Digitalisasi memungkinkan kelompok marginal memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian yang kelima adalah otomasi dan AI dalam pembangunan. AI dapat membantu perencanaan kota, pertanian presisi, layanan kesehatan, dan pendidikan yang adaptif. Selanjutnya refleksi pribadi. Konsep penguatan ekonomi digital dan penguatan AI sebagaimana dalam video tersebut itu sangat relevan diterapkan di daerah. Bagi saya yang tinggal di Kabupaten Sumbawa, hal
tersebut sangat relevan terutama mengingat karakteristik di wilayah Kabupaten Sumbawa adalah pertanian, peternakan, perikanan, serta UMKM tradisional. Pada level UMKM lokal, misalkan digitalisasi itu dapat diterapkan melalui pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial untuk pemasaran produk unggulan, misalkan seperti madu hutan Sumbawa, kemudian susu kuda liar, hasil olahan ikan, dan kerajinan lokal lainnya. Kemudian penggunaan AI sederhana, misalkan fitur analisis penjualan di marketplace untuk memahami pola permintaan dan perilaku konsumen atau pola permintaan pasar. Nah, kemudian implementasi pembayaran digital atau QRIS itu untuk memperluas inklusi keuangan pelaku usaha kecil. Nah, kemudian pada level pemerintahan daerah, konsep ekonomi digital dapat diwujudkan melalui yaitu pengembangan layanan publik digital untuk misalkan perizinan UMKM, kemudian dalam bidang administrasi kependudukan dan layanan sosial guna mengurangi birokrasi manual. Kemudian pemanfaatan data kependudukan dan data sosial ekonomi untuk perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan real masyarakat desa. Kemudian penggunaan dashboard pembangunan daerah berbasis data untuk memantau kemiskinan, stunting, dan pengangguran secara lebih akurat. Kemudian di tingkat desa, teknologi digital dan AI dapat mendukung pertanian dan peternakan presisi, misalkan seperti pemanfaatan data cuaca. Jadi petani dapat mengetahui kapanlah musim hujan atau musim kemarau dalam beberapa tahun terakhir atau dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian juga dapat mengetahui harga pasar untuk menentukan waktu tanam dan penjualan. Nah, kemudian sistem informasi desa digital untuk transparansi anggaran dan pelayanan masyarakat. Kemudian penguatan badan usaha milik desa digital sebagai motor ekonomi desa. Nah, kesimpulannya dari video tersebut, video tersebut menekankan bahwa ekonomi digital dan AI itu bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis nasional. Pemerintah, kesiapan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi secara inklusif itu menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan di era digital. Rekomendasi inovatif yang pertama yaitu strategi digitalisasi UMKM. Yang pertama adalah pelatihan AI dasar untuk UMKM, kemudian integrasi UMKM ke platform digital nasional. Yang kedua adalah pemanfaatan AI untuk pembangunan daerah, AI untuk perencanaan anggaran dan pemetaan kemiskinan, dan sistem prediksi kebutuhan layanan publik. Yang ketiga adalah reformasi kebijakan berbasis data, dashboard pembangunan daerah berbasis big data, dan integrasi data lintas instansi. Yang keempat adalah peningkatan efisiensi layanan publik atau e-government, yaitu otomasi layanan administrasi, chatbot layanan publik berbasis AI, dan kemudian yang kelima adalah program pembangunan berkelanjutan, AI untuk pengelolaan lingkungan dan energi, smart agriculture, dan green technology. Kemudian yang keenam adalah inovasi teknologi sektoral. Misalkan dalam bidang kesehatan, AI dapat berfungsi sebagai triase pasien dan dapat membantu penegakan diagnosa dokter melalui pemeriksaan penunjang. Kemudian dalam bidang pendidikan yaitu pembelajaran dengan adaptif digital, dan pertanian, dalam bidang pertanian yaitu prediksi cuaca dan hasil panen. Nah, jadi video ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi digital dan artificial intelligence di daerah atau di Kabupaten Sumbawa khususnya itu bukan sekedar lagi suatu wacana, melainkan dapat menjadi peluang nyata untuk yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian dapat memperkuat daya saing UMKM, kemudian yang ketiga mendorong tata kelola pemerintah daerah yang lebih efektif dan transparan. Jadi dengan strategi yang tepat, Kabupaten Sumbawa khususnya ini dapat menjadi
contoh pembangunan daerah yang berbasis teknologi ke depannya. Baik, demikian video dari saya.